Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Wisaksono. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Akuntansi 2017 dari Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai pentingnya mengenai penggunaan jenis masker saat keadaan yang tepat. Saat pandemi seperti ini, penggunaan masker itu sangatlah penting. Jenis masker yang beredar di pasaran sangatlah beragam. Namun kita harus tahu kalau tidak semua masker itu mempunyai kemampuan yang serupa dalam menangkal partikel-partikel kecil, terutama COVID seperti ini. Kemampuan masker tersebutlah yang harus menjadi pertimbangan kita dalam memilih masker yang tepat untuk kita gunakan. Sesuai dengan rekomendasi WHO, Kementerian Kesehatan menyarankan penggunaan masker kain, karena masker bedah dan masker N95 akan sangat dibutuhkan tenaga medis dan bisa fatal jika mereka kekurangan masker tersebut. Lagi pula, masker medis dan N95 tidak akan efektif menangkal corona jika penggunaannya tidak tepat. Masker bahan kain tidak dapat dipakai lebih dari 4 jam. Masker kain biasanya terbuat dari bahan yang menyerap air. Itu wajar, sehingga percikan dapat terserap dan bertahan dalam masker kain. Kebijakan WHO juga menyarankan untuk orang-orang yang berada di lingkungan medis untuk wajib menggunakan masker bedah dan N95, walaupun mereka tidak bekerja langsung dengan pasien COVID-19. Tapi untuk antisipasi, mereka harus menggunakan masker tersebut. Masker macam apa yang kita bisa pakai sebagai masyarakat umum kalau pemerintah menghimbau penggunaan masker N95 dan medis itu untuk tenaga kesehatan saja. Nah, masker terbaik yang kita bisa gunakan sebagai masyarakat sivil adalah masker hybrid. Ini merupakan pilihan terbaik karena jika dikutip dari WHO, masker seperti ini lapisannya ada 3 dalam. Jadi 3 lapisan terbuat dari visilin. 1 visilin keras, 2 visilin lembut. Jadi ada layer atau lapisan yang dapat menyerap, ada lapisan tengah sebagai filter udara, dan lapisan terluar dalam sinap terluar itu terbuat dari bahan yang tidak menyerap. Dan tentu saja seperti masker pada umumnya harus digunakan dengan tepat. Bagaimana caranya saya akan beritahu nanti. Kita juga tidak boleh sering menyentuh masker dan mengotak-atik, mengatur-ngatur masker saat penggunaannya agar masker tidak terkontaminasi. Masker hybrid seperti ini dapat menyaring lebih dari 80% partikel kecil atau kurang dari 300 nanometer dan lebih dari 90% partikel yang agak besar atau lebih dari 900 nanometer. Secara teknis, masker N95 adalah pilihan paling baik, itu udah pasti. Karena mereka menutup area, tutup mulut dan hidungnya rapat. Dan mereka juga memiliki bahan yang dapat memfilter patogen yang berterbangan melalui udara. Dan sesuai namanya, masker N95 itu dinamakan karena mereka memiliki 95% efisiensi untuk memfilter aerosols atau partikel-partikel udara. Dan ketika pengguna masker N95 berbicara, hanya 0,1 percikan droplet yang tersebar. Dan pendapat N95 ini terbaik juga di-backing atau juga didukung oleh penelitian dari Duke University. Mereka merupakan peneliti dan memahami tipe masker terbaik yang dapat digunakan masyarakat. Duke University memiliki metode sendiri untuk menguji kemampuan masker yang beredar di pasaran. Dalam percobaan mereka menggunakan bandana, sapu tangan, balaclavas, dan pelindung neckpiece yang basically atau sebenarnya adalah masker bahan bulu. Masker-masker seperti itu dalam percobaan mereka memiliki perlindungan yang sangat sedikit, tidak terlalu banyak menyerap, memfilter udara yang terbang. Sedangkan respirator N95 dan masker bedah, maka masker hybrid sendiri tuh berkinerja lebih baik. Dan cara mereka menjalankan penelitian ini, mereka menempatkan sinar laser di kotak gelap yang akan menerangi droplet pernapasan saat melewati cahaya. Lalu, seorang pembicara kemudian memposisikan mulut mereka dengan lubang di kotak dan mengucapkan kalimat, sementara kamera di ujung lain menangkap video tetesan secara real time. Bandana dan kain syal ini tidak terlalu efektif untuk mencegah droplet, seperti yang dikatakan tadi. Konklusi yang sama juga didukung oleh penelitian Florida University. Dan masker dengan 1 lubang atau jenis N95 yang punya lubang penapasan itu juga tidak terlalu efektif untuk melindungi orang-orang di luar, walaupun mereka sebenarnya bisa melindungi pemakainya. Namun, udara droplet ketika mereka bicara, dropletnya bisa keluar dari lubang tersebut. Jadi itu sebaiknya tidak digunakan. Dan studi menemukan bahwa masker bulu atau yang saya tunjukkan di gambar berikut ini, masker bulu itu tidak terlalu baik
Bahkan dia lebih buruk daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Itu bukan artinya kita tidak pakai masker ya. Tentu saja kita harus wajib pakai masker. Nah, kalau dalam penelitian ini dianggap lebih buruk, maka sebaiknya kita hindari masker tipe seperti ini. Studi dari Duke University menemukan bahwa penutup wajah atau masker seperti ini dapat memecah tetesan pernapasan menjadi tetesan yang lebih kecil dan tidak menghalangi mereka sama sekali. Jadi kalau pada umumnya tujuan masker itu untuk menghindari agar droplet dari percikan orang berbicara tidak keluar dari mulut. Namun masker dengan bahan seperti ini justru dia mengeluarkan udara jadi pecah-pecah, lebih kecil. Dropletnya jadi terpecah dan tersebar lebih luas. Sehingga dianggap lebih buruk daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Itulah sebabnya. Sedangkan kita harus tahu kalau tetesan yang besar itu cenderung lebih cepat jatuh sehingga tidak terhirup oleh manusia. Dan udara kecil-kecil seperti ini lebih gampang terhirup. Makanya dianggap kontraproduktif. Dan walaupun badannya tidak terlalu efektif, mereka masih dianggap lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Sedangkan untuk masker buatan rajutan yang dirajut itu tidak efektif dalam menangkal droplet pernafasan. Karena pori-porinya cenderung besar. Dan pori-pori yang besar dalam masker rajutan membuat droplet lebih mudah masuk. Dan kalau kita mencuci dan mengeringkan masker rajutan seperti ini, efisiensinya akan berturun dengan drastis. Sehingga sebaiknya kita tidak menggunakan masker seperti ini. Konklusinya, walaupun N95 dan masker bedah merupakan pilihan terbaik nomor satu, secara teknis, mereka tuh sangat dibutuhkan oleh pekerja medis yang kerja di lapangan, walaupun ini tidak. Dan akan sangat fatal kalau mereka kekurangan masker medis N95 seperti ini. Sebaiknya masyarakat umum menggunakan masker hybrid saja, karena mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang serupa kalau digunakan dengan tepat. Walaupun kalau secara teknis, secara statistik tidak se-efektif N95, namun mereka sudah cukup efektif. Lagi pula kalau kita menggunakan masker, kita tidak hanya masker saja yang kita harus perhatikan kalau kita di luar ruangan. Kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang kalau ketika berbicara. Karena sebagus apapun masker, pasti ada kemungkinan untuk droplet terbang. Makanya kita harus antisipasi dengan menjaga jarak. Itu sih sebenarnya yang terbaik. Lagi pula masker hybrid itu tidak seperti masker N95 ataupun masker bedah. Mereka bisa dicuci, artinya mereka bisa didaur ulang dan tidak dianggap boros dalam jangka panjang. Jadi kalau kita menggunakan N95, kita tidak hanya membeli satu, namun kita membeli satu set yang mungkin harganya cenderung mahal kalau kita dalam jangka panjang ya. Kalau kita seandainya kita keluar dan pakai setiap hari masker N95, itu akan sangat mahal walaupun dia maksimal. Sebaiknya hybrid saja agar tenaga medis tidak kekurangan masker yang bedah atau N95 seperti ini. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar penggunaan masker menjadi lebih efektif. Karena sebagus apapun masker tidak akan efektif kalau kita tidak memperhatikan pemakaian dengan baik. Sama kita harus memilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah. Masker tersebut kalau bisa menutup mulut, hidung, dan dagu dengan baik. Nah, dalam survei yang saya laksanakan, banyak warga yang menghiraukan pentingnya menutup dagu saat menggunakan masker. Padahal, kalau kita tidak memperhatikan dagu yang pas, maka secara tidak langsung, partikel bisa nyelip dan bisa masuk ke hidung atau mulut, walaupun kita sudah menutup mulut menggunakan masker tersebut. Masker yang baik itu juga sebaiknya adalah masker yang membuat kita tidak bisa memadamkan api saat kita menggunakan masker saat kita meniupnya. Jadi kalau kita tiup lilin, kita tidak bisa memadamkan apinya kalau kita sedang menggunakan masker. Itu artinya masker sudah bagus, sudah bisa lah, sudah baik. Lalu selain perhatikan penggunaan masker, kita harus mencuci tangan sebelum menggunakan masker. Lalu pasang masker pada wajah dan selipkan tali di belakang telinga dan ikat tali masker di belakang kepala dengan erat agar tidak longgar. Jadi tingkat kelonggarannya tuh, tingkat keketatan masker itu juga penting untuk diperhatikan. Lalu ketika kita menggunakan masker, jangan terlalu banyak menyentuh masker yang sedang dipakai. Dan jika ingin memperbaiki posisi kain yang berubah, cuci tangan dulu. Dan setelah digunakan, kita harus lepas masker kain hanya dengan menyentuh pengaitnya saja. Jangan sentuh seperti ini, namun sentuh talinya saja. Kemudian segera cuci masker kain dengan air bersih atau direbus dengan suhu 130 derajat. Dan jika Anda menggunakan masker seperti ini, masker bedah, sebaiknya Anda buang setelah pakai. Jangan dipakai ulang, karena tidak akan efektif dalam menangkal COVID kalau Anda selalu memakai ulang masker yang sudah dipakai. Oke, demikian presentasi saya kali ini. Semoga presentasi sosialisasi ini bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, para warga dan Ibu RT 11. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.